dengan menggali ilmu dan silaturahim, dan saya juga dengar bahwa hari ini adalah pertama kali ya dimulainya lagi kajian keputrian setelah vakum beberapa waktu lamanya. Alhamdulillah, semoga pagi hari ini kita tetap sehat jasmani dan rohani, dan insya Allah pada pagi hari ini kita akan bahas tema yang kita banget. Apalagi teman-teman semua ternyata masih pada muda-muda, saya sebagai ibu. Apalagi saya lihat profil WhatsApp-nya Angga kan ada bapak ibu gitu, kira mah ibu-ibunya itu yang namanya ibu. Ya, ternyata masih ada. Masya Allah. Hari ini kita akan bahas tema yang cukup bagus menurut saya, karena berkaitan sekali dengan apa yang akhwat sekalian, teman-teman semua jalani saat ini, ya. Baik, apa itu peran kita wanita yang memiliki peran dalam berorganisasi, berkarya, dan berumah tangga? Karena kita tahu bahwa seorang wanita itu multi-talent, ya. Apalagi kalau kalian semua ada yang sudah ibu, belum ya? Wayangnya masih kecil. Sudah nikah, tapi belum ibu, calon ibu, ya. Semuanya, saya mau kayak kita tuh multi-talent. Apalagi kalau misalnya sudah berperan sebagai istri, ya, sebagai istri ataupun sudah menjadi ibu, satu waktu itu kalian bisa nyuci baju, bisa sekalian mandi anak, bisa sekalian berlaku. Itu dalam satu waktu, karena kita multi-talent. Pikiran kita itu kalau ibaratkan dengan benar itu ruang, karena dalam satu waktu kita bisa mengerjakan beberapa pekerjaan. Nah, bagaimana dengan ini? Bagaimana kita membagi peran kita sebagai seorang ibu, seorang istri, dan wanita karir? Kalau organisasi kan sama ya, seperti halnya wanita yang bekerja. Nah, next, tentunya pembahasan ini kita tidak bisa lanjut kecuali kita tahu landasannya, kita tahu dalilnya, ya. Apa? Salah satu dalil yang menerangkan tentang peran seorang wanita adalah yang dituliskan dalam surat Al-Ahzab ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyyahil ula. Ya, jelas. Dalil ini jelas dikatakan bahwa dan hendaklah kamu waqarna domirnya diperlukan untuk perempuan, ya. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah seperti masanya. Ini dalil jelas yang membahas tentang wanita. Waqarna fi buyutikunna, tetaplah kalian di rumah kalian, wahai para wanita, wahai para muslimah. Ini dalil yang pertama yang dituliskan atau firman Allah yang tertulis dalam surat Al-Ahzab ayat 30. Kemudian yang kedua adalah hadis di sini diriwayatkan oleh Bazzar menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seorang wanita itu mungkin sebagai ibu ataupun mungkin sebagai istri sudah menjalankan sebagai seorang muslimah, yaitu sholat 5 waktu, ya. Kemudian dia sudah berpuasa pada bulan Ramadan. Kemudian wanita ini sudah menjaga kehormatannya. Kemudian dia kalau sudah menjadi seorang istri, dia taat kepada suaminya. Kalaupun belum, berarti dia taat kepada walinya, kepada ayahnya ataupun orang tuanya.
maka masuklah dia ke surga. Masya Allah. Jadi tak harus repot-repot, kita harus jauh perjalanan kemana, kita harus safar kemana, kita harus bepergian kemana. Enggak, kita cukup di rumah, kita menjalankan sholat lima waktu, kita berpuasa di bulan Ramadan, kemudian kita taat kepada suami kita jaga kehormatan kita sebagai seorang muslimah, sebagai seorang wanita, dipersilahkan masuk surga. Dalam riwayat lain disebutkan silahkan masuk ke surga dari kita. Insya Allah jelas ya. Jadi ini adalah dalil yang pertama dari Al-Quran dan yang selanjutnya dari hadis Rasulullah SAW tentang peran wanita. Nah, di dua dalil ini menjelaskan tentang fitrah. Next, fitrah perempuan, fitrah kita sebagai seorang wanita. Bagian dari fitrah atau hak seorang muslimah yang sebenarnya adalah taat kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu dia sudah menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslimah, ibadah yang 5 waktu, sholat 5 waktu, kemudian puasa di bulan Ramadan, ya, dan semua hukum-hukum Islam, hukum-hukum syariat dia sudah menjalankannya, kemudian dirinya, ya, kemudian dia tinggal di rumah, dan tidak berhias berlebihan, ya. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyah ula. Janganlah kalian berhias berlebihan seperti halnya wanita-wanita jahiliyah pada masanya, ya. Ini adalah fitrah perempuan, fitrah kita sebagai seorang wanita. Dan kita harus pahami bersama dan kita harus sepakati bersama bahwa kita wanita itu diciptakan dari bukan tulang punggung. Kenapa? Karena kita adalah sosok makhluk yang dijaga, perlu disayang. Ya, Masya Allah. Jadi Islam itu sangat memuliakan kita, kedudukan kita sebagai seorang wanita. Kita diciptakan itu untuk dijaga, kita diciptakan itu untuk disayang, dirawat. Ya. Maka yang menjadi tulang punggung adalah kita. Kualitas siapa? Ya kita. Kalau yang sudah berumah tangga, ya sudah. Tulang punggung yang wajib hukumnya untuk menafkahi keluarganya, istrinya dan anak-anaknya. Ini ya, jadi kita harus sepakati bersama bahwa kita itu fitrahnya adalah makhluk yang memang diperlukan untuk yang tadi disebutkan dalam dua dalil, ya. Kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah, taat syariat Islam, menjaga kehormatan kita, ya. Kemudian kalau kita sudah berumah tangga dan taat kepada suami kita, ataupun kalau yang belum berumah tangga berarti taat kepada anak. Lalu bagaimana? Next. Bagaimana dengan wanita yang berkarya? Harus memegang berarti. Baik, ini kita bahas bagaimana kalau wanita tersebut berkarya, bekerja, ataupun dia sibuk berorganisasi. Ada organisasi tertentu yang memang dia geluti, dia sudah jalani, gitu ya. Nah, bagaimana jawabannya untuk pertanyaan yang seperti ini? Jawabannya adalah kondisional. Kenapa? Karena tidak semuanya, ya, keluarga itu dari segi finansialnya itu ideal. Kalau misalkan kita dianugerahi seorang atau ayah ataupun suami
yang memang sudah cukup dari dia mencukupi kebutuhan keluarga, dia bisa menabung, dia bisa untuk masa depan, dia untuk bisa mendidik pendidikan anak-anak semuanya hingga cukup, maka ya sudah kewajiban kita tetap kewajiban utama sebagai fitrah menjadi fitrah seorang perempuan. Tetapi bagaimana kalau kondisinya berbeda? Contoh nyatanya adalah ketika kita mempunyai suami yang kemarin saat pandemi itu dia dan kemudian kita mempunyai kesempatan nih, misalkan yang saya kenalkan Aulia, yang lain kan saya belum kenal. Tadi saya baca DVO ini, jadi misalkan Aulia ini nanti insya Allah kan dia berumah tangga, kalau sekarang kan belum. Dia misalkan mempunyai suami yang saat pandemi kemarin di PHK, kemudian dia mempunyai kesempatan Aulia ini ada kerja, tapi untuk perempuan. Lowongannya, lokernya itu untuk perempuan. Kalau pada kondisi yang dibutuhkan saat itu kondisi suaminya di PHK, padahal kebutuhan rumah tangga itu harus dijalani, butuh ini, butuh itu, maka yang seperti itu ya silahkan. Ataupun kondisi lain yang kemudian anak perempuan yang masih mempunyai waktu, masih mempunyai air, tapi airnya atau ayahnya itu sudah sampai kesulitan dan dia mempunyai kesempatan untuk berkarir, bekerja, ya maka silakan. Jadi kalau ada pertanyaan bagaimana kalau fitrah wanita itu tadi ya cukup, bukan cukup ya, itu tugas yang besar juga, tugas yang mulia juga ketika kita benar-benar khusyuk dengan ibadah kita taat kepada suami, kita taat kepada orang tua dan sebagainya yang tadi disebutkan di awal. Kalau memang itu semuanya sudah dilimpahkan kepadanya, artinya dia sudah dipenuhi kebutuhan, maka dia fokus kepada tugas utamanya sebagai seorang wanita. Tapi kalau misalkan ada kondisi lain yang memang mengharuskan dia untuk bekerja keluar rumah, maka itu dipersilakan. Jadi pertanyaan dengan jawabannya itu sesuai kondisi masing-masing karena memang kondisinya itu berbeda-beda. Ya, kondisinya itu berbeda-beda. Nah, next sekarang kita akan bahas hukum. Jadi kita tahu sesuatu itu boleh atau tidak itu kan harus tahu hukumnya. Ya, kita bisa menjalani ini atau tidak itu harus tahu hukumnya. Ini saya kutip salah satu ulama contoh ya. Ini bukan ulama salah, bukan ulama yang terdahulu. Ini adalah ulama sekarang, yaitu Syekh Yusuf Al-Qaradawi mengatakan bahwa kita wanita, lagi-lagi beliau juga membahas tentang dalil yang menjadi fitrah seorang perempuan. Tugas utama dan paling besar seorang wanita adalah mencetak generasi-generasi yang tentunya harus lebih baik dari sebelumnya. Apalagi kita sudah mempunyai background pendidikan yang lebih. Sebagian orang tua kita yang dulu mempunyai halangan untuk meneruskan jenjang pendidikan. Jadi peran kita yang paling utama adalah mencetak generasi-generasi yang lebih baik untuk masa depan. Ya, memang keberadaan itu diciptakan oleh Allah untuk secara mental dan fisik. Ya tadi, kenapa kemudian wanita bisa dalam satu waktu melakukan banyak hal tadi karena kita disiapkan untuk ini. Kita disiapkan untuk itu dan mental kita ya sakitnya saat melahirkan, sakitnya saat apalah lagi ya kondisi tertentu ini kita sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena kita akan mempunyai peran yang sangat besar yaitu tadi mencetak generasi-generasi yang lebih baik dari sebelumnya ya dengan pendidikan yang kita peroleh itu ya dan tugas ini peran besar ini tidak bisa digantikan oleh siapapun
Misalkan kita nih sudah istilahnya sudah tercebur menjadi wanita karir, kemudian ada apa istilahnya jenjang karir yang pesat, kemudian kita tertarik, kemudian kita lupa bahwa kita punya anak yang harus kita apa istilahnya ayomi dan kita didik. Kalau kita lupa, maka sudah jauh, ya kita sudah terlalu egois dan kita tidak sadar akan peran kita yang besar ini, ya. Dan tidak bisa digantikan oleh siapapun. Kita sibuk banget di luar, kemudian kita bantuan babysitter. Babysitter bukan itu. Babysitter itu hanya membantu. Artinya dari bonding kita sebagai ibu berbeda dengan keberadaan babysitter yang kita mintain bantuan untuk jaga anak kita di rumah. Keberadaan kita harus tetap ada untuk anak-anak kita ataupun suami kita, gitu ya. Jadi ini tidak bisa digantikan oleh siapapun. Peran besar ini tidak bisa digantikan oleh siapapun, ya. Maka tetap harus kita melek bersama, kita sadar bersama ini peran besar kita, ya. Dan Allah sudah siapkan kita secara fisik dan mental untuk memenuhi dan menjalani peran tersebut. Tidak bisa digantikan oleh apapun, meskipun adanya material ataupun kultural, ya. Ini disebutkan. Nah, bagaimana kemudian pendapat beliau? Kalau tahu bahwa tugas besar perempuan adalah mencetak generasi-generasi yang lebih baik, mendidik anak-anaknya, bagaimana kemudian dengan wanita berkarir atau berorganisasi. Beliau sebutkan tidak langsung menjawab bagaimana hukumnya, apa hukumnya, tapi beliau mencantumkan salah satu potongan ayat, yaitu surat Al-Qasas ayat 23. Saya tuliskan di sini terjemahan saja, ya. Kedua wanita itu menjawab, kami tidak dapat meminumi ternak kami sebelum penggembala itu memulangkan ternaknya. Sedangkan bapak kami adalah orang tua yang telah lanjut usianya, umurnya. Kira-kira tahu kisah apa ini? Ada dua wanita. Nah, betul, Masya Allah. Ini adalah kisah ketika Nabi Musa alaihissalam dipertemukan, ya. Nabi Musa dalam perjalanan kemudian istirahat dan dipertemukan oleh dua wanita yang sedang menunggui ternaknya, sedang menunggui penggembala yang menghubungi sumur untuk memberikan minum ternak-ternaknya. Ya. Dua wanita ini adalah siapa? Anaknya Nabi siapa ya? Syuaib, ya, alaihissalam. Jadi kisah ini menjadi hikmah untuk kita sekarang bahwa dua wanita ini boleh keluar, ya, boleh keluar untuk memberikan minum ternak ayahnya, karena kondisi ayahnya saat itu sedang sakit dan beliau sudah wanita, hingga meminta bantuan kepada dua anak wanitanya ini untuk keluar. Tetapi mereka nggak bisa langsung kemudian ujuk-ujuk mendekati sumur, dia harus menunggui. Kenapa? Karena yang lainnya adalah penggembala laki-laki. Jadi mereka selesai dulu, baru dua wanita ini bisa memberikan minum ternak. Nah, Masya Allah. Kemudian datang Nabi Musa alaihissalam untuk memberikan bantuan kepada dua wanita ini. Dan Masya Allah, hikmah dari ini ternyata Nabi Musa alaihissalam dipertemukan jodohnya. Jadi jodoh itu nggak ada yang tahu. Ya, seperti saya pribadi, jodoh nggak ada yang tahu. Saya dulu aktif berorganisasi. Saya kuliah di Libya. Kalian tahu Libya? Depan Pejaten Village, ya. Mall Pejaten Village. Itu saya ngekos dekat situ. Tempat kos saya itu hanya untuk tempat tidur istirahat sama
nitipin barang-barang. Saya ya sudah keluar. Saya suka banget organisasi. Jadi ya udah, selagi itu masih dalam koridor yang baik, maka saya tetap geluti itu. Masya Allah, ya ternyata jodohnya yang nggak di situ. Jodohnya itu dipertemukan oleh ustazah saya yaitu Ustaz Sarah dan Ustazah Aini. Jadi suami saya adalah adik master kuliahnya di Pakistan, AIUI, dan ternyata di tahun saya. Jadi saya pribadi tidak tahu dan tidak pernah ketemu sebelumnya dengan suami saya kecuali saat khitbah itu baru ketemu, ya. Jadi jodoh itu dari mana saja, insya Allah. Yang penting doa dari sekarang, ya. Minta doa, minta ke Allah doa orang yang solih, bukan yang namanya solih. Nanti dia nyari mana ya yang namanya solih di SDB, apa ini? Ya, di kantor ini mana yang namanya solih di mall juga. Semoga kita dipertemukan dengan pendamping yang solih yang bisa mengantarkan kita lebih solihah. Ya. Doanya dari sekarang. Tapi insya Allah mempunyai skenario yang cantik, yang indah untuk kita dipertemukan jodohnya. Yang penting kita kerja dengan baik, berkarya dengan baik, dan mendalami agama dengan lebih baik. Ya, ini adalah kisah dua wanita yang diperbolehkan untuk keluar untuk memberikan ilmu tentang yang kedua, Asma bin Abi Bakar. Masya Allah. Kita tahu ya, sahabat Abu Bakar itu saudagar yang cukup kaya ya, yang kaya yang membantu dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu. Tapi berbeda dengan kondisi putrinya, ya. Yang kemudian dia harus membantu suaminya bekerja. Siapa suaminya? Zubair bin Awwam. Jadi diriwayatkan bahwa Asma bin Abu Bakar diriwayatkan mempunyai 2 ikat pinggang. Untuk apa? Kok dia mempunyai 2 ikat pinggang? Dia biasa membantu suaminya untuk mengurus kudanya, menumbuk biji-bijian untuk dimasak, sehingga dia juga sering membawanya di atas kepalanya dari kebun yang jauh dari Madinah. Masya Allah, ini menjadi salah satu dalil bahwa seorang wanita pun boleh membantu suaminya dalam urusan berumah tangga, ya, termasuk di dalamnya memenuhi kebutuhan finansial. Maka dari 2 dalil ini, satu dari surat Al-Qasas ayat 23 dan satu riwayat menceritakan tentang perjuangannya Asma binti Abi Bakar, Syekh Yusuf Al-Qaradawi mengatakan hukum wanita berkarir itu diperbolehkan, ya, diperbolehkan dengan kondisi-kondisi tertentu, ya, dengan kondisi tertentu. Next. Nah, Masya Allah, ini kabar gembira buat kita semua. Oh, akhwat sekalian sih, bukan saya. Kalau saya bukan wanita saya. Karena itu keputusan, ya. Jadi silahkan nanti membuat keputusan baiknya seperti apa dan bagaimana ketika teman-teman sudah memulai berumah tangga. Apakah tetap aktif dan berkarir atau fokus dengan peran kita sebagai seorang wanita? Tentu dengan pertimbangan-pertimbangan yang lain juga, ya tadi. Kalau misalkan memang finansialnya sudah mencukupi, ya silakan. Tapi kalau misalkan memang perlu dibantu, maka silahkan bersama. Kalau saya pribadi setelah hamil anak, saya memutuskan untuk resign dengan musyawarah dengan suami. Nah, kita kembali kepada tema apa keutamaan kita sebagai wanita yang mempunyai karir, wanita bekerja. Ternyata Masya Allah, kita semuanya akan mendapatkan 2 pahala besar. Yang pertama adalah pahala silaturahim, yang kedua adalah pahala sedekah. Kalau ulama saja ketika beristihad, ya,
ketika ulama itu memang mempunyai kafah keilmuan yang tinggi, kemudian memang menjadi mujtahid mutlak, yaitu ulama yang bisa beristihad. Kalau yang diistihadkan dari hukum-hukum Islam itu benar, maka mereka akan mendapatkan dua pahala. Tetapi kalau misalkan memang salah, dapat satu pahala. Berbeda dengan wanita karir, langsung mendapatkan dua pahala. Yang pertama adalah pahala silaturahim, yang kedua adalah pahala sedekah. Bagaimana pahala silaturahim? Kalau kita tidak tahu silaturahim itu apa? Berkunjung, ya. Berkunjungnya saat hari raya Idul Fitri ataupun Idul Adha. Tetapi yang dimaksud pahala silaturahim di sini adalah pahala untuk menjaga keharmonisan keluarga. Ya, misalkan ada satu kondisi di mana yang tadi disebutkan di awal, suaminya karena kena PHK, pandemi kena PHK, kemudian ataupun kondisi yang selanjutnya mempunyai orang tua yang sudah sepuh, yang memang masih membutuhkan kebutuhan keluarga tidak bisa mencukupi karena sudah sepuh, ya, karena sudah sakit. Maka untuk menjaga keharmonisan keluarga semuanya bisa saling menyayangi, saling menjaga kesehatan, kebahagiaan satu sama lain, maka ini yang akan didapatkan sebagai wanita kalian, ya, karena bisa menjaga keharmonisan antara suami istri, keharmonisan antar anak perempuan dan orang tuanya, ya. Ini menjadi satu dari pahala yang disebutkan pahala satu. Yang kedua adalah pahala sedekah. Ya, yang kita tahu bahwa kewajiban mencari nafkah itu ada pada suami kita, ada pada kepala keluarga kita, ayah kita, wali kita. Tetapi kalau misalkan kita bekerja, uang keseluruhan yang kita dapat adalah milik kita pribadi, semuanya, nggak harus dipotong pajak, ya. Maksudnya bukan pajak negara, tapi pajak keluarga juga. Itu semuanya haknya kalian, haknya kita semua untuk bisa menikmati apa yang menjadi hasil dari upaya kita dalam bekerja setiap hari. Tetapi kalau uang ini kita keluarkan, misalkan contoh yang menyatakan Mbak siapa? Rahma itu sudah berkeluarga, kemudian bermusyawarah sama suami. Ini adalah bentuknya ta'aruf, ya. Jadi harus mengenal satu sama lain. Kalau misalkan tahu nih calon suaminya Mbak Rahma, bahwa Mbak Rahma adalah wanita karir, memang sudah bekerja sebelum menikah, aku sudah tahu mana batasan-batasannya, mana hak dan kewajibannya dan sebagainya, semuanya dimusyawarahkan, ya. Semuanya diakarufkan, semuanya dikenalkan A to Z sampai kemudian tahu, oh ya, saling memahami ini butuhnya atau kelebihan dari ta'aruf, ya. Jadi kalau misalkan memang sudah pahami, oh ya, apa dirahmat, gitu ya, kan calon suami, ataupun kalau sudah menjadi suami akan kemudian musyawarah lebih lanjut. Sepertinya kalau misalkan kita mempunyai planning ini, beli rumah, beli kendaraan, kemudian tabungan untuk pendidikan anak-anak nanti, kita butuh bekerja di bareng-bareng. Oke deh, Mas Miswa, gitu ya, kata dia. Kalau misalkan ini sudah dimusyawarahkan dengan baik, maka kalau rahmat dari sekarang itu sudah menabung, ya, atau sudah mengeluarkan uangnya untuk kebutuhan keluarga, baik untuk rumah dan sebagainya, maka uang yang dikeluarkan adalah menjadi pahala sedekahnya rahmat, ya. Ataupun teman-teman nih kalau misalkan belum berkeluarga, kemudian menyisihkan sebagian gajinya untuk orang tua, pahalanya adalah pahala teman-teman untuk pahala sedekah teman-teman untuk orang tuanya ataupun saudaranya, ya. Jadi apa yang kalian keluarkan adalah menjadi amal sedekah, insya Allah. Nah, beda halnya kalau suami, kewajiban jadi sebagian harta suami adalah hak kita,
ya. Bukan semua harta suami adalah harta istri, itu adalah salah ya. Jadi harta suami sebagian adalah punya istri, gitu. Tetapi hartanya istri semuanya milik istri. Jadi boleh nih kalau misalnya suatu saat Dek, gitu ya, di Aulia, Mas pinjam sekian juta untuk memenuhi. Kalau misalnya anaknya itu boleh aja, sah-sah aja. Tapi kan ya nggak etis ya. Lebih baik ya udah nggak apa-apa Mas, kata Aulia. Nggak apa-apa Mas, beberapa juta ini nggak harus pinjam tapi silahkan pakai. Oh, Masya Allah, harmonisnya dapat, sedekahnya dapat. Ini dalam satu waktu momentum. Ya, jadi ini adalah keutamaan wanita yang bekerja. Gitu. Nah, membahas pembahasan selanjutnya adalah para wanita yang bekerja pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata ada akhwat, ya, bukan zaman now aja. Jadi zaman Rasulullah hidup itu sudah ada wanita-wanita yang bekerja. Dan Masya Allah semuanya besar. Besar karirnya, besar perannya. Yang pertama yang menjadi pembisnis siapa? Istri Rasulullah SAW sendiri. Istri pertamanya yaitu Khadijah binti Khuwailid. Masya Allah. Jadi harta yang dimiliki oleh Khadijah itu sangat besar, ya, sangat besar perannya untuk masa dakwahnya Islam saat itu. Jadi, Masya Allah, bayangkan, membayangkan pahalanya Khadijah itu kayaknya bluber. Ya, kenapa? Karena hartanya itu turut menjadi saksi dalam dakwahnya Rasulullah. Masya Allah, silakan ini dipakai untuk dakwah. Ini contoh pertama yaitu menjadi seorang pebisnis. Yang kedua perawat, ya, siapa? Rufaidah al-Islamiyah. Jadi Rufaidah saat itu mengikuti beberapa peperangan, bukan berperang langsung dengan musuh, dengan orang-orang kafir, bukan, tetapi keberadaan Rufaidah dalam peperangan yaitu menolong sahabat-sahabat Rasulullah SAW saat berperang itu ketika ada yang luka bisa mengobatinya, bisa merawatnya dari segi perawatan, pengobatan, dan penyediaan makanan dan minuman yang cukup. Masya Allah, perannya begitu besar untuk dakwah Islam. Rufaidah al-Islamiyah sebagai perawat. Kemudian selanjutnya ilmuwan. Siapa? Seorang wanita menjadi ilmuwan. Dia adalah Syifa bin Abdullah bin Abd Syams. Ya, jadi Masya Allah saat itu ada wanita yang cerdas sekali ilmunya, bahkan disebut sebagai seorang ulama pada saat itu. Sampai kemudian Khalifah Umar bin Khattab sering menanyakan ke Syifa ini pembahasan tentang administrasi dan urusan pasar, karena jago matematikanya, ya, jago hal manajemen dan perhitungan. Ini seorang ilmuwan yaitu Syifa bin Abdullah, dikenal sangat cerdas. Kemudian yang keempat, pembuat kerajinan tangan. Ya. Siapa beliau? Ternyata selain Khadijah, istri beliau ada yang memang mempunyai kelebihan untuk membuat kerajinan. Siapa? Zainab binti Jahsy, pembisnis juga, dan kalau Khadijah tadi adalah saudagar, ya, pedagang, saudagar. Tapi kalau misalkan siapa? Zainab binti Jahsy adalah pembisnis dalam hal kerajinan tangan. Kemudian ada yang menjadi petani. Siapa? Ummu Mubashir al-Ansariyah.
ya. Jadi berkebun sendiri menjadi petani kurma. Ya, kita tahu kalau orang petani itu kan bahan pupuknya, bahan tanahnya, pegawainya, maka ini juga sudah terjadi saat masa Rasulullah SAW hidup. Ya, seperti yang disebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Itu tadi ya, semua peran ternyata cukup banyak peran wanita yang bekerja saat masa Rasulullah SAW. Kalau kita tetap menjadi wanita karir, wanita yang aktif dalam organisasi, tetapi tidak melupakan fitrah perempuan, ya, tugas besar seorang perempuan, maka kita harus menjadi wanita karir yang taat. Kesemuanya tadi, keutamaan tadi, pahala tadi akan semuanya didapat kalau memenuhi SK, surat syarat dan ketentuan. Biasanya kan kalau misalkan kita beli rumah dijual 300 jutaan, ternyata di pojok kanan bawah dengan SK berlaku. Nah, ini juga berlaku pada kita. Syarat dan ketentuan, kita boleh menjadi wanita karir, kita boleh aktif di luar, tetapi dengan SK yang berlaku. Tidak menjadi wanita berkarir yang taat. Apa itu SK-nya? Poin-poinnya apa saja? Yang pertama, hendaklah pekerjaan itu tetap dalam koridor syariat, ya. Tetap yang memang sejalan searah dengan syariat, tidak kemudian menghilangkan kita sebagai fitrahnya seorang wanita, ya. Apa itu? Misalkan contohnya menjadi salah satu tugas wanita adalah menjaga kehormatan kita. Tapi kalau ada nih, ya fulan, kamu dapat tawaran nih, ada loker, tapi pekerjaannya kamu harus kamu harus berbaju seksi, ataupun nggak apa-apa kamu berjilbab tapi bersolek dengan solekan yang terang benderang, cantik gitu, ataupun dengan parfum yang hebat. Ini semuanya sudah melanggar aturan syariat. Jadi sebesar apapun gajinya, insentif yang didapat ini nggak boleh diterima karena tidak sejalur dengan syariat. Ataupun pekerjaan lain, bekerja di kafe itu boleh ketika kita memang pekerjaan itu tidak melanggar syariat. Tapi kalau misalkan bekerja di kafe kemudian harus menyediakan minuman yang memabukkan, ini juga sudah melanggar syariat. Inti poin besarnya adalah nggak boleh pekerjaan itu menyelisihi syariat, ya. Jadi poin pertamanya harus dipilih, ini pekerjaan sesuai syariat tidak, melanggar syariat atau tidak. Nah, itu poin yang pertama yang harus menjadi pertimbangan teman-teman. Next, yang kedua adalah memenuhi adab wanita muslimah ketika keluar rumah, dalam berpakaian, dalam berjalan, dalam berbicara, dan melakukan gerak-gerik, ya. Seperti yang disebutkan dalam surat An-Nur ayat 31, katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Jadi nggak boleh awkward kalau kita bekerja, ya kelihatan lemah gemulai gitu, buat jalannya, diangkat-angkat kakinya, diangkat-angkat tangannya, yang seharusnya itu tidak nampak kok ditampakkan, ini tidak boleh. Tapi kalau misalkan yang biasa nampak, apa yang biasa nampak? Wajah dan kedua telapak tangan, ya. Ataupun misalkan
perhiasan itu cincin misalkan itu boleh karena memang perhiasan nampak. Tapi kalau misalkan ada perhiasan yang dipakai di pinggang atau perhiasan yang dipakai di leher kok diperlihatkan, maka itu tidak karena biasa tidak nampak. Yang diperbolehkan adalah yang biasa nampak, perhiasan yang biasa nampak. Kemudian, dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan mereka yang disembunyikan. Ada nih sebagian teman-teman kita yang memakai perhiasan di pergelangan kaki, kemudian ditetap-tetakin nih, gitu ya, biar kelihatan. Maka ini tidak diperkenankan karena memang seharusnya tersembunyi. Kemudian dalam surat Al-Ahzab ayat 32, maka janganlah kamu tutup dalam berbicara sehingga ingin orang yang ada penyakit dalam hatinya dan sertalah perkataannya yang baik. Apa maksudnya? Janganlah kamu tutup dalam berbicara. Artinya jangan didesak-desakin. Itu kan nggak baik. Ya. Jadi ya udah sewajarnya aja. Ketika kita berbicara, ketika kita berpakaian, ketika kita berjalan, ketika kita misalkan bermake up, tapi sewajarnya nggak harus yang mencolok, maka itu diperkenankan. Semuanya ini kalau dalam kondisi batas yang normal, batas standar itu semuanya diperbolehkan. Next yang terakhir adalah pekerjaan itu jangan sampai mengabaikan kewajiban utama kita. Nah, ini yang besar dan ini yang fatal. Ya, jangan sampai kemudian kita berkarir, kita mempunyai kesempatan untuk meniti karir yang lebih tinggi, kemudian ada jenjang karir yang lebih tinggi, promosi karir, bahasanya apa itu? Promosi jabatan yang lebih tinggi lagi, kemudian itu semuanya mengabaikan tugas utama kita, itu tidak diperkenankan. Ya, tadi disebutkan di awal, peran kita sebagai seorang wanita, sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri tidak bisa digantikan dengan orang lain. Ya, jadi tetap kalau misalkan seperti saya nih hari ini mendapatkan panggilan untuk berdakwah, untuk sharing ilmu sama teman-teman, ya saya sudah harus menyelesaikan kewajiban saya sebagai seorang istri dan seorang ibu. Dan bergegas kalau kita sudah menyelesaikan tugas kita di luar sebagai wanita karir atau sebagai wanita yang aktif di dalam organisasi, sudah kelar semua, sudah selesai urusan, monggo silahkan pulang kembali ke rumah untuk melihat anak kita seperti apa. Lucu loh, saya saja yang 24 jam bersama, anggaplah seperti itu ya. Tapi kalau saya tidur juga enggak 24 jam ya, anak saya tidur ya saya tidur. Anggaplah 24 jam bersama, Masya Allah, ada gerak-gerik anak yang ini dia bisa itu yang 24 jam bersama. Apalagi teman-teman yang memang berkarir di luar, maka jangan sampai kelewatan momen-momennya itu. Anak kita yang usia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, kalau sudah mondok, misalkan ada istilahnya planning, rencana anak kita nanti suatu saat mondok, kalau sudah waktunya, itu semuanya sudah enggak lama lagi. Maka silahkan nanti diatur. Kan kita tadi yang disebutkan di awal, kita itu multi talent ya. Jadi kalau misalkan memang berencana tetap melanjutkan karirnya, karena memang kondisi tertentu yang harus kita tetap menjadi wanita karir, silahkan ditata sampai kemudian semua kewajiban utama kita, tugas besar itu terlaksana dengan baik. Kita tugas di luar juga terlaksana dengan baik. Jangan dicampur aduk. Ada masalah di luar, kita masukkan ke dalam rumah, marahin anaknya, diamin suaminya, itu enggak boleh. Udah repot itu. Harus keluar dari karirnya. Tapi semuanya bisa dimusyawarahkan, semuanya dirembukkan. Kalau ada masalah mungkin sharing baik dengan suami. Ya, ada istilahnya ruangan-ruangan tersendiri dan kita harus merapikan itu semua. Sampai kemudian kita menjadi istri solehah,
menjadi ibu solihah dan menjadi wanita pekerja yang solihah. Karena kita tetap taat, kita tetap mengikuti syariat yang diajarkan oleh Islam. Wallahu a'lam bishawab. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk akhwat semuanya, baik yang offline ataupun yang online, ataupun untuk saya pribadi. Itu wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih kepada Ustazah yang sudah menyampaikan kajiannya kepada kita semua. Semoga dari kajian tersebut dapat bermanfaat dan menjadi keberkahan terhadap kita semua. Selanjutnya masuk ke sesi tanya jawab. Bagi para jamaah yang ingin bertanya, silakan. Untuk yang online juga dipersilakan untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya terkait dengan kajian yang disampaikan. Di zaman sekarang banyak sekali wanita yang bekerja dan banyak sekali juga terkait dengan isu feminisme. Bagaimanakah menurut Anda pandangan Islam sendiri terkait dengan isu feminisme tersebut? Baik, isu feminisme ya, kesetaraan gender gitu ya. Jadi kalau misalkan memang kita melihat dan kita harus pahami bersama dan harus kita sepakat bersama keberadaan kita sebagai wanita dan Allah ciptakan ya, berbeda fitrahnya. Kalau disebutkan tadi ya fitrahnya perempuan itu ya sudah di rumah dan memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagai seorang muslimah dan sebagai seorang istri dan sebagai seorang ibu. Itu udah tugas besar banget dan itu bisa dicatat sebagai fisabilillah. Jihadnya kita di sana ya. Kalau laki-laki dalam masa Rasulullah itu berperang, jihad kita di rumah. Nah, memahami atau adanya isu feminisme atau kesetaraan gender itu saya kira harusnya yaitu menyalahi kodrat ya, tidak sesuai ajaran Islam karena fitrahnya juga berbeda gitu ya. Nah, tapi itu akan ada kalau dalam apa istilahnya fastabqul khairat. Apa itu? Berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi kalau misalkan laki-laki mempunyai, kalau misalkan di dalam ayat-ayat Al-Quran itu kan ya ayyuhalladzina amanu kan, diawali ayatnya itu dengan wahai orang-orang beriman. Di dalamnya termasuk laki-laki dan perempuan. Semuanya mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk taat kepada Allah. Jadi kesetaraan itu ada ketika dalam beramal ibadah. Tetapi dalam fitrahnya itu jauh berbeda ya. Kita fitrahnya seperti ini, dalam laki fitrahnya seperti ini. Jadi kalau misalkan ada isu seperti itu yang mengistilahkan kesetaraan gender atau isu feminisme itu sudah memiliki kodrat ya. Maka ilmu ini akhwat ya, apalagi zaman sekarang teknologi besar akan ada masukan-masukan, artinya klik ada link masuk seperti ini kita harus filter ya, kita harus filter mana yang baik mana yang buruk. Silahkan ditanya hal-hal yang memang akhwat sekalian belum ketahui kepada orang yang memang pas di bidangnya ya, expert di bidangnya. Jangan sampai kemudian ternyata yang bilang ini deh dan sebagainya kalau itu tidak
silahkan tanyakan kepada orang yang memang ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Silahkan tanya. Kalau ada hal-hal yang belum diketahui kepada orang yang kepada yang expert di bidangnya. Akhwat sekalian misalkan butuh konsultasi tentang kesehatan. Kok ini yang jari aku gatal-gatal misalkan, atau tangan aku tiba-tiba memerah. Kok tanya kepada saya? Ya salah. Saya backgroundnya syariat, saya belajarnya hukum-hukum Islam. Kok tanya kesehatan ke saya, itu salah. Meskipun memang ya ada kelebihan ilmu tetapi salah bidang, maka silahkan menanyakan kepada ahlinya. Kalau saya hanya bisa itu ya, artinya memahami bersama fitrah kita masing-masing, wanita ya wanita, berperan sebagai seorang wanita, fitrahnya seperti apa, laki-laki juga demikian. Hanya kesetaraan itu ada ketika dalam beramal sholih, gitu ya. Wow. Baik, terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Bagi penanya ada door prize di samping sana. Kalau ada pertanyaan selain atau di luar tema silakan. Kalau saya mampu jawab, saya jawab. Kalau nggak mampu, mungkin nanti saya share, cari referensi, kemudian saya share ke Mbak Aulia untuk kasih ke teman-teman. Kalau misalnya ada pertanyaan di luar tema silakan. Jadi pada saya ingin sudah dijelaskan sangat kompleks terkait dengan kemudian peran antara organisasi dan rumah tangga. Saya banyak kasus-kasus atau kejadian yang memang kita itu diharapkan entah itu pelajaran dari orang tua maupun edukasi kita adalah seringkali itu beberapa perempuan dihadapkan dengan kebingungan gitu antara pekerjaan dan juga rumah tangga, berusaha membagi entah itu waktu dan lain sebagainya, sehingga outputnya adalah di rumah tangga juga berantakan gitu sebagainya. Nah, tapi kadang-kala kita pengennya itu ya bisa membagi antara tiga. Nah, menurut saya itu bagaimana sih dengan kondisi dan kadang-kala sebagai seorang perempuan pikiran misalkan kayak nggak tahu sebenarnya kayak makanya aku dan sebagainya di apa di pekerjaan itu nanti bertemu dengan sebagainya gitu, nah ada kecurigaan. Nah itu cara agar kita itu saling sama lain, karena dan saling bisa mengerti satu sama lain, entah itu kita apa kita pengennya apa dan pihak berpengennya apa gitu, agar kemudian sama-sama mengerti dan bisa memahami agar kedepannya jadi sahabat, kalau jadi ini pentingnya kita sudah berilmu sebelum berumah tangga. Kita harus cari ilmunya dulu nih, ilmu pernikahan seperti apa. Jangan sampai kemudian kita semangat nikah, oh nikah itu ibadah, nikah itu apa istilahnya menyempurnakan sebagian agama kita. Oh nikah itu nanti enak gitu. Belum tentu.
enak versi kita dalam bayangan kita itu seperti apa, dan enak yang dimaksud dalam quote-quote yang kalian baca itu seperti apa, gitu ya. Jadi akhwat, sebelum kita bersemangat untuk menikah, gitu ya, kita harus tahu ilmunya dulu. Ilmu pernikahan itu seperti apa, hukumnya seperti apa. Kalau misalkan kita tahu hak dan kewajiban kita sebagai istri, ya, hak dan kewajiban kita sebagai seorang ibu, maka insya Allah kalau kita sudah mempunyai ilmunya, next kita harus pelajari juga tentang ilmu parenting, ilmu pernikahan selain dalam sisi agama. Kenapa? Karena dalam pernikahan itu menjadi sebuah ibadah besar, ibadah seumur hidup, karena ilmu yang harus kita ambil itu juga banyak. Tidak sebatas hukumnya saja, tetapi kita harus tahu bahwa kita itu akan menyatukan laki-laki dan perempuan yang tentunya mempunyai karakter masing-masing dan kepribadian masing-masing. Karena laki-laki dan perempuan ini lahir dari orang tua yang berbeda, mungkin kebudayaan berbeda, kebiasaan yang berbeda. Maka menyatukan hal ini harus mempunyai ilmu. Bagaimana kita memahami ilmu pernikahan dari sisi parenting, ya, memahami seorang laki-laki itu seperti apa, perempuan itu seperti apa. Kalau kita kan nggak harus belajar tentang perempuannya, yang kita pelajari adalah bagaimana lelaki itu cara berpikirnya seperti apa. Jangan kemudian contoh nyata saya pribadi, saya bayanginnya kalau suami itu paham hal-hal detail gitu ya. Kok enggak itu sih, kok enggak itu sih gitu ya. Maka sampai pun saya menikah, alhamdulillah sudah 5 tahun ini, saya tetap belajar. Karena ilmu pernikahan itu ilmu yang akan bertambah sesuai dengan usia pernikahan. Apalagi ditambah kalau peran kita sudah menjadi seorang ibu. Ya, jangan berhenti memahami atau mempelajari ilmu pernikahan sebelum nikah. Nanti kalian akan kaget, ya. Tetap belajar karena nikah adalah ibadah seumur hidup, ya. Bagaimana menjaga semuanya? Salah satu yang saya dapat adalah kita menjaga komunikasi satu sama lain dan transparansi, ya. Harus transparan, akhwat. Tetapi bagaimana kita mengungkapkannya dan kapan kita mengungkapkannya, kita harus tahu karakter suami kita. Itulah pentingnya ta'aruf. Jadi semuanya harus kita tahu A to Z sebelum kita ijab qabul. Meskipun, ya, dalam suratan ta'aruf atau kita dalam mengenal satu sama lain itu nanti ada sesuatu yang akan mengagetkan, maksudnya sesuatu yang akan kalian dapat juga ketika dalam pernikahan, tapi itu sudah menjadi tameng kita, artinya kita sudah mempunyai dasarnya. Oh, orang ini seperti ini, kulturnya seperti ini, dari keluarga seperti ini, anak pertama atau bagaimana kita paham. Artinya kita sudah mempunyai bekal. Oh iya, nanti ini. Meskipun tetap belajar. Ya, nggak bisa suami itu ternyata nggak bisa sedetail kita sebagai perempuan, ya. Jangan sampai kemudian nikah kita tahunya disayang-sayang, dinyatain Allah tiap hari, enggak, berbeda. Jadi artinya yang pertama aku pinginnya ini, suami pinginnya itu, biar bisa disatukan keinginan antara dua ini, maka wasilahnya, perantaranya adalah komunikasi, musyawarah. Kita cari waktu yang tepat, kita mencari kondisi yang tepat, kapan ini semuanya bisa diobrolin. Misalkan sudah ta'aruf, sudah ijab qabul, beberapa hari selesai capek, jangan kemudian ayo kita musyawarah, loh mau pernikahan aja baru kemarin, kita istirahat dulu, ya. Kita juga butuh refreshing. Kalau zaman sekarang butuh healing istilahnya, ya. Jadi nikmati prosesnya dengan tetap belajar. Sudah selesai acara, musyawarah, ayo kita garingkan planningnya seperti apa. Kan lebih enak karena udah ijab qabul, sudah hanya cukup berdua, nggak harus ada perantara, gitu ya. Jadi menjadi satu alat yang paling penting adalah komunikasi.
satu sama lain harus transparan apapun itu. Jangan semuanya dimasukkan ke hati. Kenapa? Ini akan menjadi bom waktu. Misalkan ada kesalahan suami yang kita pendam. Next, ada kesalahan suami lagi kita pendam lagi. Tunggu aja waktunya nanti bakal jadi bom waktu. Maka semuanya disampaikan pada waktu yang tepat dengan penyampaian yang tepat. Kita harus tahu bahasa suami, bahasa seorang laki-laki. Sampai kemudian kita bisa masuk nih. Jangan sampai dalam satu waktu, itu nggak masuk dalam telinga suami. Sampaikan pelan-pelan dan ya tahulah insya Allah nanti kalau punya suami tahu karakternya seperti apa. Yang jelas suami adalah seorang laki-laki yang berbeda dengan caranya perempuan. Allahu a'lam. Mungkin itu pertanyaan bisa cukup terjawab atau enggak? Ya. Apakah masih ada pertanyaan dari para jemaah? Kita sadari dan kita jadi selama waktu pernikahan itu sama-sama bekerja. Tapi nanti kan karena kita sebagai manusia itu punya ego ya, itu apalagi belum lagi faktor eksternal yang gangguan-gangguan dari masyarakat atau dari yang lain. Kadang itu membuat keadaan saja kesal di dalam rumah tangga itu ada sehingga menjadi gangguan-gangguan eksternal tadi yang pasti selalu membuat kita atau membuat kita marah pasti membantu kita. Baik, kalau saya pribadi memang ya doa-doa yang apa istilahnya yang sudah kita kenal sebenarnya, doa-doa yang memang sudah kita hafal dari sejak kecil. Itu istiqomahkan aja ketika kita bangun sholat malam, kita mendoakan apa? Yang paling pertama adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi ya Allah, Rabbana atina, semoga Engkau berikan kepada kami di dunia hasanah. Semuanya yang di dunia itu sesuatu yang baik. Ya. Wafil akhirati hasanah, dan ketika kita sudah menyelesaikan dakwah di dalam dunia ini, diakhiri dengan baik. Waqina adzabannar, dan jauhkan dari azab siksa neraka. Itu yang pertama. Yang kedua, aku sekalian, kalau misalkan waktunya longgar, sudah longgar nih, mungkin istilahnya di sela-sela teman-teman bekerja ada waktu longgar, jangan sampai dibuat celah untuk melamun. Kalau sudah melamun, udah kemana-mana dan setan yang masuk. Ya, jadi kalau misalkan ada celah-celah, kalau saya pribadi, kalau nggak sholawat, beristighfar. Ya, jadi jangan sampai nanti pikiran kita dibuat melayang. Apalagi kalau misalkan sudah bekerja gitu ya, saling sama-sama bekerja, suami bekerja, istri bekerja, langsung nih, oh jangan-jangan suami, jangan-jangan itu adalah celah setan untuk mengganggu pernikahan. Karena kita tahu bahwa pernikahan adalah ibadah, maka akan diusik oleh setan dengan cara apapun, ya, kayak diperlihatkan masa lalu suaminya dan sebagainya. Sudah apa yang menjadi pengganggu dalam rumah tangga, dalam pernikahan, itu pasti salah satu godaan setan.
Maka bagaimana kita menyikapinya? Yang beristighfar, jauhkan dari godaan setan, dari gangguan setan, dan kita minta apa istilahnya fadilah ya. Fadilah itu apa? Ya keutamaan dari sholawat itu. Karena kita nggak bisa sendiri, kita butuh kekuatan. Kalau teman-teman dengan istighfar dan sholawat sudah istiqomah, insya Allah bisa dijauhi dari yang tadi termasuk godaan setan. Kalau doa dalam sholat malam atau di setelah sholat fardu, selain Rabbana atina fid dunya hasanah, kita doain keluarga kita. Apa doanya? Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Jadi yang menjadi qurrata a'yun bukan hanya keturunan kita, tetapi pasangan kita. Apa itu qurrata a'yun? Yang menyejukkan hati, yang mendamaikan. Akhwat, jangan lupa bahwa salah satu peran kita menjadi seorang ibu ataupun menjadi seorang istri dalam rumah tangga itu menjaga kesakinahan. Sakinah itu ada loh dalam perannya kita, menjadi salah satu peran kita. Maka kalau ada di dalam satu waktu, misalkan ada momen, loh kok suami kayak nggak betah di rumah gitu ya, kok kayak terganggu, maka harus lihat, harus refleksi diri, harus mengaca. Oh, kira-kira peran aku sebagai seorang istri ada yang kurang nggak? Karena kesakinahan itu dalam istri. Seperti halnya dalam surat Ar-Rum disebutkan litaskunu ilaiha. Ya, litaskunu ilaiha, haknya itu diperuntukkan untuk istri. Maka ayo kita jaga semuanya dan jaga bersama kesakinahan dalam keluarga. Untuk itu maka harus kita menjaga kewarasan kita. Akhwat sekalian harus juga tetap me time ya, agar tetap ya ini, karena bakalan ini mumet banget nih aslinya. Apa sih poinnya itu banyak banget, udah ngurus diri sendiri, bekerja, nyiapin baju sendiri, nyiapin suami, nyiapin anak, nyiapin rumah. Kalau dibayangin stres, maka kita harus butuh refresh ya. Selain yang istighfar dan sholawat ya, kita butuh, kalau secara psikolog kan kita capek fisiknya ya, maka silahkan apa yang menjadi merefresh diri teman-teman, biar kan tujuannya untuk kembali fitrah, kembali sejalan dengan apa yang menjadi ajaran itu ya. Jadi doanya silahkan akhwat, dengan Indonesia pun bisa ya, dengan bahasa Jawa, dengan bahasa Sunda, dengan bahasa apapun silahkan doa sedetail mungkin, karena doa itu kalau dalam istilah seperti halnya roda berputar. Roda berputar itu akan mendekatkan kepada apa yang menjadi tujuan kita. Silahkan doa apapun, doa yang baik, doa yang banyak, doa yang detail. Ya, ketika kita diberi kesempatan untuk bermunajat kepada Allah di malam hari atau setelah sholat, silahkan minta apapun. Karena itu memang perintah Allah. Ya, mau minta itu menjadi perintah kok kita nggak mau. Ya monggo silahkan. Ya, Wallahu a'lam. Apakah dari para jemaah masih ada yang ingin ditanyakan? Sepertinya sudah cukup jelas untuk kajian ini. Ibarat di penghujung acara yaitu menutup. Kepada Ustazah dipersilahkan untuk memimpin doa bersama sekaligus sebagai penutup acara pada kajian pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita menyempurnakan kajian kita pagi hari ini dengan doa, dan kita aminkan bersama semoga doa ini Allah ijabah di hari Jumat waktu duha ya. Dan silakan kalau misalkan memang nanti ditambahi dengan doa masing-masing dari jamaah, silakan dalam hati. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yufi ni'amahu wa
وشافع مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم انا نسالك سلامه في الدين والدنيا والاخره وعافيه في الجسد وزياده في العلم وبركه في الرزق وتوبه قبل الموت ورحمه عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والحق عند الكتاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kajian hari ini dapat terlaksana dengan lancar. Sebelum kita tutup kegiatan kajian hari ini, pada Ustazah untuk dapat mengambil foto bersama dan dilanjutkan dengan bersama-sama.